Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masih di chapter obligasi atau utang jangka panjang. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah obligasi yang masalah khusus. Jadi, kalau chapter lalu kita membahas obligasi saja, jadi penerbitan obligasi secara premi, diskon maupun nominal. Nah, untuk yang sekarang kita akan membahas obligasi dengan masalah khusus. Yang dimaksud masalah khusus ini seperti apa? Kita lihat yang pertama di sini. Yang pertama adalah sekuritas utang dengan obligasi yang dapat dikonversi atau biasa disebut juga dengan convertible bonds. Nah, obligasi yang diterbitkan dengan konversi ini memiliki tujuan utamanya ini mendapatkan modal dengan biaya rendah. Nah, jadi ketika perusahaan memutuskan untuk menerbitkan obligasi, ini juga ada berbagai macam obligasi ya. Salah satunya adalah obligasi konversi. Nah, tujuannya apa? Tujuan kenapa sih kok menerbitkan obligasi konversi? Yang pertama, memiliki tujuan untuk mendapatkan modal dengan biaya rendah. Jadi ketika perusahaan menerbitkan obligasi, pasti tujuannya ya untuk mendapatkan tambahan modal. Nah, tambahan modal dengan biaya yang lebih rendah ini bisa dilakukan dengan menerbitkan obligasi yang dapat dikonversi. Seperti itu. Kemudian perlakuan utang obligasi konversi. Di sini ada dua perlakuan. Pertama, perlakuan untuk bagian harga jual obligasi yang dikonversi diakui sebagai ekuitas. Nah, jadi karena dua ya, utang dan ekuitas atau liabilitas dan ekuitas, maka di sini biasanya bagian harga jual obligasinya yang dikonversi ini diakui sebagai ekuitas dan sisanya akan diakui sebagai kewajiban. Jadi ada dua pengakuan seperti itu karena dari utang obligasi kemudian dikonversi menjadi saham atau dikonversi menjadi ekuitas, maka pengakuannya juga dua seperti itu. Nah, contoh ilustrasinya di sini ketika penerbitan utang obligasi konversi pada tanggal 24 Januari 2020, PT CPU menerbitkan 1000 lembar sekuritas utang obligasi dengan nominal 100.000 per lembarnya. Kemudian berjangka waktu 5 tahun dengan kurs 105 atau dengan harga 105.000 per lembarnya. Kemudian obligasi dapat dikonversi dengan 15 lembar saham. Sahamnya ini termasuk saham biasa dengan nominal Rp5.000 untuk setiap lembar obligasinya. Kemudian bunga obligasi sebesar 10% dibayarkan setiap tanggal 2 Januari. Menurut estimasi bahwa tanpa hak konversi obligasi tersebut hanya laku terjual pada kurs 97,5. Nah, yang diminta yang pertama adalah membuat jurnal. Jika liabilitas dan ekuitas tidak dipisahkan. Dan yang kedua, buatlah jurnal jika liabilitas dan ekuitas dipisahkan. Tadi, kemudian yang ketiga, efek pada laporan posisi keuangan per 24 Januari 2020. Kita lihat untuk yang pertama dulu ketika pengakuannya di sini kewajiban dan atau liabilitas dan ekuitas ini tidak dipisahkan, digabungkan aja. Nah, kita lihat jurnal transaksinya ini tanggal 24 ya. Ini 24 Januari 2020. Kemudian kasnya kita catat sebesar 105 juta. Ini didapat dari ini 105.000 dikalikan lembarnya, 1000 lembar. 105.000 harga per lembarnya, kemudian dikalikan 1000 lembar. Jadi 105 juta. Ini kemudian untuk utang obligasi konversinya, utang obligasi konversi 100 juta ini dari harga nominalnya. Kalau tadi ini 105 harga pasarnya, ini 100.000 untuk nominalnya. Maka utang obligasinya kita akui sebesar 100 juta. 100.000 dikalikan 1000 lembar. Seperti itu. Nah, kemudian masuk
sisanya masuk ke premi utang obligasi konversi. Jadi masuknya ke premi karena apa? Karena untuk penerbitan dengan nominalnya jauh lebih tinggi untuk penerbitannya, maka sisanya masukkan ke premi utang obligasi. Seperti itu. Kasnya dari penjualan realnya, di sini total obligasi yang dapat dikonversi di sini 105 juta. Karena ada di kurs 105 ya, 105 juta. Kemudian sama dikurangi dengan harga jual obligasi tanpa hak konversi. Itu 97.500.000 dan diskonto obligasi tanpa hak konversi jumlahnya adalah 7.500.000. Seperti itu. Kita lihat utang obligasinya nominalnya 100 juta, sama baik dipisahkan maupun yang tidak. Nah, kemudian ada diskonto utang obligasi di sini 5 juta. Kalau yang dipisah di sini kita tadi sudah kita hitung sebesar 2.500.000. Ada perbedaan di sini. Kemudian nilai buku utang obligasinya adalah 105 juta. Kemudian ketika dipisahkan di sini menjadi 97.500.000. Dan kalau untuk yang tidak dipisahkan, di sini tidak ada modal di store. Kenapa seperti itu? Karena semuanya diakui sebagai liabilitas atau kewajiban seperti itu. Nah, kalau dipisahkan kita masih ada modal di store obligasi konversi di sini adalah 7.500.000. Tapi ketika dijumlahkan ini sama, baik penyajian secara tidak dipisah maupun dipisahkan. Jadi antara liabilitas dan ekuitas itu kalau yang tidak dipisahkan dengan dipisahkan ini sebetulnya sama saja, hanya saja kalau yang tidak dipisah berarti semuanya masuk ke obligasi konversi, jadi masuknya ke liabilitas. Kalau misalnya dipisahkan, ini masing-masing punya nilainya untuk utang jangka panjangnya maupun yang ekuitasnya. Jadi biar tinggal perusahaan milih yang mana, mau kelihatan utangnya lebih besar atau tidak begitu besar ditambahkan dengan modal. Seperti itu. Nah, kemudian di sini prosesnya kita lihat pertukaran obligasi konversi dengan sekuritas saham. Jadi tadi penerbitannya ketika perusahaan menerbitkan obligasi konversi. Nah, ini untuk penukarannya. Ketika ditukarkan ada dua alternatif. Yang pertama, transaksi pelunasan utang obligasi sebelum jatuh tempo. Kemudian kalau ada laba ataupun rugi ini harus diakui ketika sebelum jatuh tempo. Misalnya jatuh tempo 2 tahun lagi, ternyata baru 1,5 tahun ini sudah mau ditukarkan. Seperti itu. Ini alternatif yang pertama. Kemudian alternatif kedua, di sini konversi obligasi sebagai modal sehingga tidak ada laba ataupun rugi yang diakui. Tadi kalau misalnya transaksi untuk penerbitannya dipisah, jadi adanya modal dan liabilitas atau kewajiban di sini tidak ada yang namanya laba ataupun rugi, seperti itu. Nah, ilustrasinya melanjutkan dari ilustrasi 1 tadi yang PT CPU. Pada tanggal 24 Januari 2020, investor menukarkan obligasinya pada PT CPU dengan nominal 10 juta. Asumsi perhitungan PT CPU dan investor sama, yaitu sebesar 10.300 dengan 1.500 lembar saham pada harga 7.250 per lembar. Nah, pertanyaannya di sini ada dua pertanyaan. Buatlah jurnal yang diperlukan oleh PT CPU jika pertukaran dipandang sebagai pelunasan obligasi atau sebagai transaksi modal. Jadi kalau pelunasan obligasi ini laba ruginya diakui, kalau transaksi modal tidak diakui. Seperti itu. Dan yang kedua adalah membuat jurnal untuk investor. Kalau misalnya kita sebagai investor yang menukarkan, kita membuat catatan penjurnalan. Nah, jurnalnya seperti apa? Yang pertama, kalau misalnya investor itu menganggap pertukaran obligasi konversi tadi sebagai utang, atau yang kedua adalah memilih alternatif untuk pertukaran tersebut, pertukaran obligasi konversi dianggap sebagai saham. Nanti jurnalnya juga akan berbeda. Kita lihat di sini untuk jurnalnya, yang kita jurnal dulu adalah PT CPU. Seperti itu.
transaksinya tanggal 24 Januari dari 2 tahun kemudian ya dari penerbitan tahun 2020, kemudian 2 tahun kemudian ditukarkan. Jadi transaksinya sama 24 Januari tapi 2022. Seperti ini. Nah, utang obligasi yang dikonversi ini sejumlah 10 juta rupiah dari ini ya. 10 juta rupiah nominalnya. Kemudian di sini ada diskonto utang obligasi konversi. Nah, ini Rp5.000 ya. Obligasi dapat dikonversi dengan 15 lembar saham biasa dengan nominal Rp5.000. Jadi 7.250 dikurangi 5.000 dikalikan jumlahnya. Jumlah lembar sahamnya ini. Jumlah lembar sahamnya adalah 1.500. Jadi 7.250 rupiah dikurangi 5.000 tadi nilai nominalnya. Kemudian dikalikan 1.500 lembar. Ini didapat agio sahamnya. Gitu. Kemudian untuk rugi pertukaran baru kita bisa lihat dari selisihnya aja, dari modal saham ditambah agio, dikurangi utang obligasi konversi, dan dikurangi juga dengan diskonto utang obligasi konversinya. Didapat rugi pertukaran obligasi sebesar 575.000. Itu jurnal untuk PT CPU. Kalau dianggap sebagai pelunasan obligasi. Tadi PT CPU bisa mengakui dari salah satu alternatif, bisa pelunasan utang atau pelunasan obligasi, atau di sini bisa juga dianggap sebagai transaksi modal. Nah, kalau dianggap sebagai transaksi modal, jurnalnya akan seperti ini. Karena kalau dianggap sebagai transaksi modal itu tidak ada pengakuan laba atau rugi, maka jurnalnya lebih simpel. Tanggalnya sama, 24 Januari 2022, utang obligasi nilainya sama, 10 juta, kemudian diskonto utang obligasi konversi juga sama 300.000, tidak ada laba ataupun rugi, maka semuanya masuk ke agio. Jadi modal sahamnya kita akui sebesar 7.500.000, kemudian untuk agio sahamnya sebesar 2.800.000. Seperti itu. Jadi semuanya masuk ke agio saham. Kalau modal sahamnya sama 7.500.000. Untuk diskonto konversinya juga sama, utang obligasinya juga sama, sisanya masukkan ke agio saham. Seperti itu. Itu kalau PT CPU sebagai penerbit obligasi mengakui konversi itu sebagai transaksi modal. Jadi tidak ada laba ruginya. Seperti itu. Nah, ini jurnal untuk kita atau untuk investor ya, kalau misalnya kita yang punya pemegang obligasinya. Kalau kita sebagai pemegang obligasinya, ada dua pengakuan di sini, diakui sebagai sekuritas utang maupun diakui sebagai sekuritas saham. Nah, investor bisa memilih dari salah satu ini, mengakui pertukaran atau konversi sebagai sekuritas utang, atau pertukaran itu kita akui sebagai sekuritas saham. 575.000 dari selisih investasi saham PT CPU, kemudian dikurangi dengan investasi obligasi PT CPU. Gitu. Kemudian untuk yang pengakuan kedua, jika investor mengakui ini sebagai sekuritas saham, ketika pertukaran ini tidak ada laba ruginya. Maka jurnalnya akan menjadi seperti ini. Investasi saham PT CPU sebesar nilai pasarnya 10.300.000. Kemudian investasi obligasi PT CPU 10.300.000. Jadi tidak ada penjurnalan untuk laba maupun rugi konversi obligasi menjadi saham. Seperti itu. Gitu. Kemudian untuk yang obligasi bermasalah, di sini ada restrukturisasi utang bermasalah. Di sini utang biasanya adalah obligasi yang jangka waktunya panjang ya. Jadi ada beberapa metode akuntansi untuk restrukturisasi utang yang bermasalah. Nah, restrukturisasi utang ini artinya adalah revisi utang yang dilakukan kreditur untuk memberikan kesempatan debitur agar terhindar dari pailit. Nah, tujuannya apa? Kalau misalnya si debitur ini bisa melunasi utangnya, kreditur juga pasti dapat pengembalian. Seperti itu. Nah, yang dilakukan ini biasa disebut dengan restrukturisasi utang. Nah, restrukturisasi utang ini bentuknya apa? Di sini bisa bentuknya adalah 4 ini. Salah satu dari 4 ini,
Yang pertama bisa dengan penangguhan pembayaran bunga, jadi bunganya nggak usah dibayarkan dulu, jadi agar bisa beroperasi lagi perusahaan, kemudian terhindar dari kebangkrutan. Harapannya seperti itu. Kemudian yang kedua menurunkan suku bunga, misalnya dari bunga obligasinya 10%, kemudian turunkan menjadi 7% agar tidak terlalu berat, seperti itu. Kemudian ada perpanjangan masa pinjaman, kalau misalnya obligasi itu 5 tahun, diperpanjang menjadi 7 tahun, misalnya dalam artian dalam 2 tahun ini diharapkan bisa operasional perusahaan bisa berjalan lagi sehingga tidak terjadi pailit atau kebangkrutan. Kemudian pelunasan dengan penyerahan aset ini kalau memang betul-betul sudah tidak bisa diselamatkan dengan 3 cara ini, bisa pelunasan dengan penyerahan aset. Seperti itu. Jadi aset yang bisa dijual oleh perusahaan, misalnya tanah, gedung, peralatan, kemudian kendaraan misalnya, atau aset tetap yang lain biasanya. Atau bisa juga dalam hal investasi perusahaan yang mau pilot di perusahaan lain, itu juga bisa. Kemudian di sini aturannya ada di SFAS. Di sini SFAS nomor 15 berkaitan dengan pengakuan laba atau ruginya. Di sini apakah laba itu signifikan atau tidak signifikan. Kalau signifikan nilainya berarti kita akui, tapi kalau nilainya tidak signifikan tidak perlu diakui. Seperti itu. Nah, kriteria pengakuan laba rugi untuk restrukturisasi utang ada di sini. Di sini ketika penyerahan aset non-kas sebagai pelunasan atau aset swap biasanya disebutnya, kalau misalnya nilainya transaksinya signifikan berarti laba atau rugi itu diakui. Tapi kalau misalnya nilainya tidak signifikan tidak perlu diakui. Begitu juga dengan penyerahan saham sebagai pelunasan atau biasa disebut dengan equity swap. Di sini sama, untuk nilai yang signifikan ini laba atau rugi diakui. Kemudian untuk yang tidak signifikan atau tidak material ini tidak perlu diakui. Berbeda kalau misalnya modifikasi ketentuan kontraktualnya, di sini kalau misalnya jumlah pembayaran ketentuan baru lebih besar dari nilai buku utangnya, jadi dari kebijakan tadi, 4 kebijakan tadi, berkaitan dengan restrukturisasi utang, ini ternyata kalau dihitung-hitung nih dari ketentuan baru dengan nilai buku obligasinya itu lebih besar, maka transaksi yang tidak signifikan ini laba ruginya harus diakui, tidak diakui, ya. Kemudian untuk yang transaksi signifikan juga sama. Kemudian nomor 4 di sini kalau misalnya ketentuan dari modifikasi kontraktual tadi, jumlah pembayaran ketentuan baru lebih kecil dari nilai bukunya. Kalau nilainya signifikan berarti laba rugi kita akui, kalau tidak signifikan juga tidak perlu kita akui. Seperti itu. Nah, ilustrasinya ada di sini, ada PT Imersif harus membayar bunga atas utang obligasinya sebesar nominal 500 juta. Namun, perusahaan sedang mengalami kesulitan atau pailit, dan menurut catatan pembukuan perusahaan, di sini total yang harus dibayarkan adalah 545 juta, dengan rincian nilai nominal obligasinya 500 juta, diskonto obligasi 5 juta, dan total bunga berjalan sampai dengan harus membayar bunga, ini 50 juta rupiah totalnya. Untuk melunasi utang obligasi, PT Imersif menyerahkan sebidang tanah dengan nilai buku 350 juta dan nilai pasarnya adalah 400 juta kepada seluruh pemegang obligasi secara proporsional. Nah, kemudian yang diminta di sini menghitung laba atau rugi penyerahan aset non-kas, kemudian membuat jurnal restrukturisasi yang dibutuhkan PT Imersif. Nah, kemudian yang ketiga, kalau misalnya Bank Aman ini menjadi salah satu pemegang obligasi sebesar 50 juta dari total 500 juta yang dimiliki oleh PT Imersif dan mengakui kerugian sebelum terjadi restrukturisasi sebesar 6.250.000. Nah, buatlah perhitungan rugi setelah restrukturisasi beserta jurnalnya. Itu yang diminta. Nah, ini jurnal yang diperlukan oleh PT Imersif. Di sini utang obligasi sebesar 500 juta sesuai dengan nilai nominal utangnya ya. Kemudian ada bunga juga, utang bunga karena harus membayar bunga sebesar 50 juta. Dan kemudian untuk tanahnya kita masukkan sebesar nilai bukunya 350 juta.
Tanahnya kita kreditkan karena tanah yang akan kita gunakan untuk pelunasan utangnya. Jadi kita kreditkan tanah, kemudian laba pelepasan tanah kita akui 50 juta, ini laba pelepasannya. Kemudian diskonto utang obligasi sesuai dengan yang di soal, ini 5 juta ya diskonto. Ini diskonto utang obligasi 5 juta. Kemudian laba restrukturisasi utang obligasi 145 juta. Didapat dari perhitungan ini, laba restrukturisasi utang antara nilai buku utang obligasi dikurangi dengan harga pasar dari tanah. Seperti itu laba untuk restrukturisasi utang obligasi. Diberikan oleh PT Imersif, di sini Bank Aman memperoleh 40 juta. Gitu. Kemudian masih ada lagi karena obligasi harus ada bunga. Nah, maka di sini kita juga menghitung bunga sampai dengan ketika pemberian aset berupa tanah. Di sini bunga berjalannya sebesar 48.750.000. Didapat dari, kita lihat total investasi PT Bank Aman di sini adalah 50 juta ya, 10%-nya 50 juta. Kemudian PT Aman sebelum lakukan restrukturisasi ini sudah mengakui mengakui rugi dulu ini. Sebelum terjadi restrukturisasi, PT Bank Aman ini sudah mengakui kerugian sebesar 6.250.000. Nah, ini sudah estimasinya 6.250.000. Nah, tinggal kita kurangkan aja. 50 juta nilai investasi PT Bank Aman. Di sini 50 juta dikurangi kerugiannya 6.250.000. Kemudian ditambahkan proporsinya 10%. 10% dikalikan 50 juta. Gitu. 50 juta itu dari mana? Dari bunga berjalan secara keseluruhan. Kita lihat di soal, di sini bunga berjalannya. Nah, ini bunga berjalan sampai dengan restrukturisasi ini 50 juta totalnya. Nah, jadi 50 juta PT Bank Aman punya 10%. Jadi 50 juta kalikan 10%. Gitu. Jadi tadi ngitungnya untuk nilai buku investasi termasuk bunga berjalan 50 juta dikurangi 6.250.000 ditambah 10% kali 50 juta. Atau bunga berjalannya. Maka total kerugian restrukturisasi utangnya di sini sebesar 8.750.000. Jadi ini nilai buku investasi berjalan, bunganya dikurangi dengan tanahnya. Jadi didapat rugi restrukturisasi utang sebesar 8.750.000 karena nilai buku lebih besar daripada nilai pasar. Kalau misalnya nilai pasar asetnya lebih besar, berarti di sini laba restrukturisasi obligasi. Seperti itu. Kalau lebih besar nilai bukunya, berarti kita akui sebagai kerugian. Seperti itu konsepnya, sama seperti penjualan pelepasan aset tetap. Seperti itu. Nah, jurnalnya yang dibuat oleh Bank Aman, di sini tanah, karena tanah ini sudah menjadi milik kita sebesar 40 juta, jadi kita akui sebagai aset baru ya, 40 juta, debit. Kemudian rugi, seperti biasa, rugi masukkan ke akun debit. Rugi restrukturisasi piutang obligasi. Bagi Bank Aman, ini menjadi piutang ya, piutang obligasi, karena kalau PT Imersif mengakui sebagai utang obligasi. 8.750.000 sebesar ini ya. Ini ruginya 8.750.000. Kemudian investasi obligasinya kita nolkan sebesar 43.750.000. 43 juta ini didapat dari selisih aja. Piutang bunganya di sini adalah 5 juta rupiah dari proporsi 10% kalikan bunganya, bunga berjalan 50 juta. Kemudian untuk investasi obligasinya kita akui sebesar 43.750.000. Dari selisih aja 40 juta ditambah 8.750.000 dikurangi 5 juta. Seperti itu. Nah, penyajian rugi restrukturisasi, kalau kita lihat dari Bank Aman tadi, belum terjadi restrukturisasi tapi sudah mengakui kerugian dulu. Apakah itu boleh? Boleh. Jadi biasanya sudah diantisipasi dulu. Kalau misalnya semakin hari perusahaan ini semakin
operasionalnya semakin nggak bagus, kemudian ada kemungkinan untuk terjadi kerugian ataupun pilot. Kalau misalnya sekarang yang gampang sekali ya karena pandemi ya, untuk yang perusahaan-perusahaan tertentu yang sampai dengan gulung tikar, tidak ada operasional sama sekali dan lain sebagainya. Nah, jadi bagi para investor juga harus ada yang namanya antisipasi. Nah, antisipasi adanya penurunan harga secara terus-menerus atau terjadi gejolak ekonomi atau secara fundamental terjadi hal-hal yang bisa menurunkan baik itu nilai saham maupun obligasinya. Ini juga bagi investor harus antisipasi adanya penurunan harga. Nah, penurunan harga ini bisa diakui sebagai rugi operasional. Seperti itu, kemudian sebelum terjadi restrukturisasi secara resmi, ini investor sudah memberikan antisipasi bahwa kerugiannya diperkirakan sejumlah sekian. Seperti itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan di chapter ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya Airi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.